Mantan suami dan pelakor sombong mengancam Kirana. Mereka tak berkutik, wajah kaget dan pucat saat Kirana memanggil manajer kafe. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. 5 tahun. Itu adalah rentang waktu yang terasa seperti seabad, namun juga sekejap mata. Sejak hari itu, sejak pengkhianatan Arya terkuak bagai luka bernanah di tengah kebahagiaan semu yang kami bangun, hidupku terbagi dua, sebelum dan sesudah kehancuran. Sebelum, aku adalah Kirana, seorang istri yang naif dan pencinta rumah tangga, yang percaya bahwa janji pernikahan adalah ikatan suci tak terputuskan. Setelah, aku adalah Kirana yang lain, perempuan berhijab yang kini harus berdiri di atas kaki sendiri, belajar bahwa kehormatan dan kekuatan sejati bukan berasal dari suami, melainkan dari kemampuan untuk bangkit kembali dari debu. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamarku di apartemen minimalis yang baru kubeli dengan hasil keringat sendiri, menerangi tumpukan buku catatan keuangan dan cetak biru desain interior. Aku menyeruput kopi hitam, mencoba fokus pada revisi menu baru untuk musim gugur, tetapi pikiran itu kembali melayang. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana 5 tahun lalu, Arya, dengan wajah tanpa rasa bersalah, mengucapkan talak sambil menggandeng tangan perempuan lain, Sandra, si pelakor sombong yang selalu kupikir hanya sekadar rekan kerja suaminya. Hampir semua yang kami miliki, termasuk rumah impian kami, habis tak bersisa. Arya memastikan bahwa aku pergi hanya membawa pakaian di badan dan rasa malu yang menumpuk. Keluarga dan teman-teman lama kami, yang sebagian besar lebih memilih sisi Arya yang pandai bersandiwara, melihatku sebagai pihak yang gagal, sebagai janda malang yang terlalu lemah untuk mempertahankan suaminya. Penghinaan itu terasa lebih tajam daripada rasa sakit kehilangan cinta itu sendiri. Aku tahu, sejak awal, Sandra selalu berusaha mengusikku dengan tatapan sinis dan senyum palsunya di setiap acara kantor. Namun, di balik rasa sakit dan air mata yang sempat menenggelamkanku selama berbulan-bulan, ada api kecil yang menyala. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, dan itu justru memberiku kebebasan yang menakutkan sekaligus membebaskan. Aku memutuskan untuk menyalurkan semua energi putus asa itu ke dalam satu hal yang selalu kucintai, tetapi selalu ditentang Arya, bisnis kuliner. Aku mulai dari nol, modal seadanya, menjual kue-kue premium dari dapur mungil kontrakan, lalu merambah ke jasa catering kecil. Tentu saja, jalan itu tidak mudah. Aku sering bekerja hingga subuh, tangan lecet karena adonan, punggung pegal karena mengantar pesanan, tetapi setiap pujian dari pelanggan, setiap angka hijau di buku kas, adalah sebuah kemenangan kecil. Kemenangan yang diam-diam, yang tak perlu kuceritakan pada siapapun. Ini adalah pembalasanku yang sesungguhnya. Keberhasilan yang sunyi, yang dibangun tanpa drama, tanpa dendam yang diucapkan, hanya dengan kerja keras dan integritas. Hari ini, semuanya berbeda. Kue-kueku telah berevolusi menjadi sebuah brand yang dikenal, dan catering kecilku telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Aku adalah pemilik dari 3 properti komersial yang tersebar di jantung kota. Salah satunya adalah sebuah kafe butik yang kini menjadi hangout spot paling hits di kalangan anak muda dan profesional. Aku menyebutnya Aksara Senja, sebuah nama yang melambangkan kisah yang tertulis di penghujung hari yang melelahkan. Ketika kuraih ponsel untuk membalas pesan dari manajerku, sebuah notifikasi lain muncul, membuat jantungku berdetak tak nyaman. Itu adalah undangan reuni angkatan SMA. Sebuah pesan berantai di grup WhatsApp yang sudah lama kubisukan. Isinya singkat, reuni akbar, Sabtu malam ini. Aku menahan napas. Aku tahu, hampir pasti Arya dan Sandra akan hadir. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer, apalagi di depan teman-teman yang mereka anggap sebagai penonton drama hidup mereka. Jemariku refleks menyentuh bingkai foto lama yang terselip di laci, foto pernikahanku,
Wajah kami berdua yang terlihat begitu bahagia, begitu palsu. Kutarik napas dalam, membuang kenangan itu jauh-jauh. Aku Kirana yang baru. Aku berhak bahagia. Aku berhak menunjukkan, tanpa harus bersuara, bahwa kehancuranku justru adalah titik awal kebangkitan yang tak terhentikan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung lebih banyak ketegasan daripada kesedihan. Aku membaca ulang lokasi reuni itu. Mata berkali-kali kuusap, memastikan aku tidak salah lihat, tetapi tulisannya jelas, Aksara Senja Cafe. Sebuah kebetulan yang luar biasa, atau mungkin takdir yang sedang bermain-main. Tentu saja, tak seorang pun dari teman-temanku, bahkan panitia reuni, tahu siapa pemilik sebenarnya dari kafe eksklusif itu, karena aku selalu beroperasi di balik layar. Aku hanya mempekerjakan tim manajemen profesional yang sangat loyal dan menjaga kerahasiaanku dengan ketat. Mendadak, rasa enggan yang tadinya menguasai hatiku berubah menjadi gelombang kegembiraan yang penuh strategi. Ini bukan hanya reuni biasa. Ini adalah panggung sandiwara yang telah disiapkan semesta untukku. Aku akan datang, bukan sebagai Kirana yang lemah dan terbuang, tetapi sebagai Kirana yang berhasil dan memegang kendali penuh. Aku ingin melihat ekspresi mereka, bukan saat aku berkoar-koar tentang kesuksesan, tetapi saat kebenaran itu terbongkar dengan sendirinya, tanpa perlu kata-kata. Meskipun rasa takut dan kecemasan sempat menyentuh sudut hatiku, aku tahu ini adalah waktu yang tepat untuk menutup bab lama dan memulai lembaran baru dengan kejutan. Sudah waktunya bagi Arya dan Sandra untuk menyadari bahwa badai yang mereka ciptakan tidak membunuhku, melainkan memolesku menjadi berlian yang lebih kuat dan bersinar. Aku akan datang ke Aksara Senja, kafe milikku sendiri, sebagai tamu kehormatan yang tidak terduga. Undangan reuni itu, meskipun hanya berupa pesan teks sederhana, terasa seperti undangan ke medan perang. Aku memutar-mutar ponsel di tangan, menatap nama lokasi itu berulang kali, Aksara Senja. Aku tertawa kecil, ironis. Mereka memilih tempat reuni yang paling eksklusif, yang bahkan mereka sendiri mungkin harus menabung untuk mengunjunginya secara pribadi, dan mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyewa properti dari orang yang paling ingin mereka lupakan. Aku teringat hari terakhir di rumah itu. Tepat 5 tahun lalu. Pemandangan Arya berdiri di ruang tamu yang kini terasa asing. Di samping Sandra yang mengenakan gaun sutra ketat, menatapku dengan mata penuh kemenangan. Sandra tidak pernah menyembunyikan rasa superioritasnya. Ia selalu tampil perlente, menganggapku yang berhijab dan lebih memilih kesederhanaan sebagai wanita kampungan yang ketinggalan zaman. Arya butuh pendamping yang bisa menemaninya di lingkaran sosial. Kirana. Bukan cuma istri yang sibuk di dapur. Katanya dengan nada meremehkan, suaranya menusuk lebih dalam dari pisau. Arya sendiri, wajahnya kusam oleh kebohongan dan penyesalan yang samar, hanya diam, membiarkan Sandra yang berbicara. Ia hanya menatapku ketika mengucapkan kata cerai, matanya dingin dan kosong, seolah aku hanyalah perabot lama yang sudah usang dan harus dibuang. Semua aset atas nama saya, Kirana. Anda tahu itu. Lebih baik Anda terima ini dan mulai hidup baru, ujarnya, menyerahkan selembar cek yang nominalnya hanya cukup untuk biaya hidup 2 bulan. Penghinaan yang luar biasa. Saat itu, aku tidak melawan. Aku hanya mengangguk, mengambil cek itu tanpa melihat, dan melangkah pergi dengan kepala tegak, meskipun air mata sudah membanjiri bagian dalam cadarku. Aku tidak ingin mereka melihatku hancur. Meskipun hatiku sudah remuk menjadi serpihan debu. Aku berjanji pada diriku sendiri, sambil memeluk tas yang hanya berisi ijazah dan beberapa potong pakaian, bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali, bukan untuk membalas dendam dalam arti merusak hidup mereka, tetapi membalas dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Sejak saat itu, setiap tetes air mata dan setiap detik tidur yang kukorbankan, semua adalah batu bata untuk membangun Aksara Senja. Aku menggali kembali hasrat lamaku pada seni meracik kopi dan kue, sesuatu yang dulunya hanya hobi yang diremehkan Arya.
Berbekal uang tabungan kecil dan pinjaman dari ibu yang kukatakan untuk membuka usaha catering rumahan, aku mulai merintis. Aku menggunakan nama samaran di awal-awal, hanya berinteraksi dengan pemasok dan klien B2B, agar identitas asliku tidak terendus. Aksara Senja adalah puncak dari segala kerja keras itu. Itu adalah proyek terbesarku, sebuah kafe yang kubangun dari nol, dari desain interior bergaya rustik industrial yang hangat hingga pemilihan biji kopi terbaik dari seluruh Nusantara. Aku mendirikan Aksara Senja di lokasi strategis, sebuah area yang dulunya adalah tempat kami sering lewat dan Arya selalu berkata, hanya orang kaya yang bisa punya bisnis di sini. Kata-kata itu kini terasa ironis, karena tempat itu sekarang menjadi kerajaan kecilku. Aku menghubungi Raihan, manajer umum Aksara Senja, untuk memastikan semua detail acara reuni. Reuni angkatan SMA 98, Kirana. Mereka menyewa ruangan senja. Sudah kuterima uang muka dan sisa pembayaran lunas hari ini, lapornya. Aku tersenyum mendengarnya. Mereka membayar mahal untuk menghinaku di tempatku sendiri. Bagus, Raihan. Tolong pastikan servis malam itu sempurna. Dan, oh ya, malam ini aku akan datang. Sebagai tamu, kataku, menekankan kata tamu. Raihan yang sudah lama bekerja denganku mengerti maksudku, tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ia adalah salah satu orang yang tahu kisah di balik berdirinya Aksara Senja. Baik, Kirana. Aku akan pastikan staf kita bersikap profesional sepenuhnya, dan rahasia ini aman. Jawabnya, nada suaranya mengandung janji. Aku merasa lega. Malam itu, aku tidak akan mengenakan mantel CEO, melainkan mantel seorang alumni yang sederhana, yang datang untuk sekadar menyapa dan melihat drama yang disajikan di depannya. Keputusanku sudah bulat. Aku harus datang. Bukan karena aku ingin pamer, tetapi karena aku lelah bersembunyi. Aku lelah membiarkan narasi kehidupanku ditulis oleh mantan suami dan selingkuhannya yang penuh kesombongan. Ini adalah kesempatan emas untuk mengambil kembali kendali atas kisahku sendiri dan melakukannya di atas panggung yang paling sempurna, di tempat yang paling tak terduga, di kafe yang diam-diam adalah milikku. Aku mematikan notifikasi grup reuni itu, lantas bangkit dari kursi, siap untuk memilih pakaian terbaik yang kusimpan di lemari. Pekerjaan rutin sore itu terasa sangat ringan, dipenuhi antisipasi yang menggeliat di dalam dada. Aku menghabiskan waktu di butik langgananku, memilih pakaian yang tepat. Aku ingin tampil anggun dan sederhana, sesuai dengan identitas diriku yang berhijab, namun memancarkan aura kematangan dan kesuksesan yang halus. Bukan pakaian yang mencolok mata, tetapi yang elegan dan berkualitas, pakaian yang berbicara tanpa perlu berteriak. Aku memilih satu setelan tunik panjang berwarna earth tone yang dipadukan dengan celana kulot yang jatuh sempurna, dan kerudung segi 4 berbahan premium yang dililitkan dengan rapi, menutupi dada. Aku menambahkan sedikit sentuhan perhiasan, cincin kecil berlian yang kubeli sendiri sebagai hadiah untuk hari ulang tahunku yang ke-30, penanda kemandirianku. Penampilanku harus menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, tidak peduli apapun yang mereka pikirkan tentang diriku. Sambil berdandan, pikiranku kembali ke Aksara Senja. Aku sering mengunjungi kafe itu, biasanya di hari kerja, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Kadang aku menyamar sebagai pelanggan biasa, duduk di sudut, mengamati interaksi staf dengan pengunjung, merasakan atmosfer yang telah kurancang dengan begitu detail. Setiap lampu gantung, setiap tekstur kayu di meja, setiap aroma kopi yang tercium, semuanya adalah perwujudan visi dan kerja kerasku. Arya selalu menertawakan seleraku. Ia pernah berkata bahwa desain interior rustik terlalu miskin, dan bahwa perempuan harus punya selera yang lebih glamor. Kini, Aksara Senja, dengan desain rustik industrialnya yang unik, justru menjadi primadona kota, tempat di mana orang-orang berkelas berkumpul. Keberhasilannya adalah tamparan tak terlihat di wajah standar palsu mereka. Aku tersenyum,
Membayangkan Arya akan duduk di kursi kayu yang ia sebut kursi gubuk, sambil mengira dirinya sedang menikmati puncak kesuksesan. Aku memutuskan untuk membawa mobil pribadiku, sebuah city car yang baru kubeli beberapa bulan lalu, bukan mobil mewah yang bisa menarik perhatian, tetapi cukup nyaman dan menunjukkan stabilitas. Aku sengaja tidak ingin datang dengan kemewahan yang mencolok. Tujuanku bukan untuk mengalahkan mereka dalam hal materi yang terlihat di permukaan, melainkan untuk mengalahkan mereka dengan fakta. Aku ingin mereka yang memamerkan diri, dan aku yang memberikan kejutan tanpa sengaja. Manajerku, Raihan, mengirimkan denah tempat duduk di ruangan senja. Aku melihatnya sekilas. Meja utama di tengah, tempat para pentolan angkatan. Pasti Arya akan duduk di sana, dengan Sandra di sampingnya, menjadi pusat perhatian yang memuaskan ego mereka. Aku memilih untuk duduk di sudut, di dekat jendela, menjadi pengamat yang tenang, siap menyaksikan drama dari barisan belakang. Aku hanya perlu masuk, menyapa beberapa teman yang masih baik, dan menunggu sampai Arya dan Sandra memulai pertunjukan mereka. Aku sengaja menahan diri untuk tidak menghubungi siapapun dari grup reuni. Aku ingin kedatanganku tidak menimbulkan kehebohan di awal. Biarkan mereka bergosip tentang penampilanku, tentang apakah aku sudah menikah lagi, atau apakah aku masih terpuruk dalam kesedihan. Aku akan menikmati setiap bisikan, setiap tatapan penasaran, sebelum ledakan kebenaran itu terjadi dan membungkam mereka semua. Ini adalah pembalasan yang berkelas, yang dilakukan dengan keheningan, bukan dengan teriakan. Saat maghrib tiba, aku menunaikan salat, memohon kekuatan dan ketenangan. Aku berdoa bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menegaskan kembali harga diriku yang sempat mereka injak. Aku ingin malam ini menjadi titik balik, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk siapapun yang pernah diremehkan dan dikhianati. Aku bukan lagi wanita yang menangis di pojok ruangan. Aku adalah Kirana, pemilik Aksara Senja, yang sedang dalam perjalanan menuju tahtanya sendiri. Pukul 8 malam. Aksara Senja sudah ramai dengan pengunjung, tetapi ruangan senja yang khusus disewa untuk reuni angkatanku terasa berbeda. Ketika aku memasuki pintu utama kafe, aroma kopi premium dan pastry yang baru matang langsung menyambutku, aroma yang terasa seperti rumah kedua bagiku. Aku mengambil napas dalam, merasakan energi tempat ini yang sepenuhnya adalah milikku. Aku berjalan pelan menuju ruangan senja. Di lorong, beberapa staf yang berpapasan denganku menyapa dengan tatapan hormat yang mereka berikan hanya padaku. Manajer mereka, bukan tatapan biasa yang diberikan pada pelanggan. Mereka tahu, malam ini ada drama yang akan terjadi, dan mereka semua adalah bagian dari rahasia besarku. Aku membalas sapaan mereka dengan senyum tipis, gestur yang sama sekali tidak menampakkan bahwa aku adalah CEO mereka. Ketika aku masuk ruangan reuni, puluhan mata langsung menoleh ke arahku. Suasana yang tadinya riuh dengan tawa dan obrolan seketika melambat. Beberapa teman lama tampak kaget, beberapa tersenyum tulus, tetapi sebagian besar terlihat bingung. Aku menyapa mereka dengan ramah, memeluk beberapa teman perempuan yang kurindukan, dan bertukar basa-basi ringan, menjaga jarak dengan topik masa lalu. Aku duduk di kursi yang sudah kurencanakan, di sudut ruangan, di balik pot tanaman besar yang memberiku sedikit privasi namun, tetap memungkinkan aku untuk mengamati seluruh ruangan. Di sana, aku melihat banyak wajah yang akrab. Mereka yang dulu sering datang ke acara pernikahan kami, mereka yang dulu menghujatku di belakang saat aku bercerai. Aku tidak merasa benci lagi, hanya rasa kasihan melihat betapa dangkalnya hidup mereka yang masih sibuk mengurusi hidup orang lain. 1 jam berlalu. Reuni berjalan cukup lancar. Aku sudah menikmati kopi racikan barista terbaikku sendiri, dan sepotong teh secake yang menjadi andalan kafe ini. Tiba-tiba, suara pintu ruangan terbuka dengan keras menarik perhatian semua orang. Di ambang pintu, berdirilah mereka, Arya, dengan setelan mahal yang terlalu berkilau, dan di sebelahnya, Sandra, mengenakan gaun merah mencolok yang mempertontonkan kekayaan secara berlebihan.
Mereka datang terlambat, sengaja, untuk mendapatkan efek dramatis yang mereka inginkan. Mereka berjalan masuk dengan kepala tegak, senyum penuh kemenangan terpampang di wajah Sandra, sementara Arya terlihat seperti seorang raja yang kembali ke istananya. Mereka menyapa beberapa orang dengan pelukan sok akrab, menerima pujian atas penampilan mereka yang sukses, dan menikmati sorotan lampu yang sepenuhnya beralih kepada mereka. Jantungku sempat berdesir, tetapi bukan karena rasa sakit, melainkan karena kesiapan. Aku menarik napas, memegang erat cangkir kopi di tangan. Aku harus menjaga emosiku, harus tetap tenang, agar pertunjukan yang akan kubuat berjalan sesuai rencana. Aku hanya mengamati mereka dari sudut ruangan, seperti seorang sutradara yang sedang mengawasi dua aktornya yang tidak sadar. Akhirnya, mata mereka bertemu denganku. Pertama Arya. Ia berhenti sejenak, senyum angkuhnya memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut yang samar, seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu. Ia segera kembali tersenyum, tetapi ada sedikit getaran kegugupan di matanya. Kemudian Sandra. Tatapannya lebih tajam, lebih menghina. Ia mengernyitkan dahi, seolah penampilanku yang sederhana adalah aib besar bagi acara reuni mereka yang berkelas. Sandra berbisik sesuatu pada Arya, dan Arya mengangguk kecil. Lantas mereka berdua berjalan menuju meja utama. Aku tahu, sekarang adalah waktunya. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan emas ini untuk mengajari mantan istri yang mereka anggap terpuruk, terutama di tempat yang begitu mahal dan eksklusif ini. Aku menanti, tanpa gentar, siap menerima pukulan pertama yang pasti akan mereka layangkan padaku. Aku adalah penonton terbaik dari dramaku sendiri. Arya dan Sandra duduk di kursi utama. Sandra segera menarik perhatian dengan suara tawanya yang nyaring dan ceritanya yang berlebihan tentang liburan mewah mereka di Eropa. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan beberapa teman yang memuji penampilan Sandra dan mengomentari betapa beruntungnya Arya mendapatkan wanita modern, seperti dirinya, alih-alih wanita kuno, sepertiku yang berhijab dan tak pernah mau diajak ke pesta-pesta malam. Aku tetap diam, menikmati kopi yang terasa lebih nikmat dari biasanya, dan membiarkan mereka menjadi pusat semesta mereka. Aku tahu, mereka tidak akan tahan untuk tidak menyerangku secara langsung. Ego mereka terlalu besar untuk membiarkan aku duduk dengan tenang, dan menikmati malam yang seharusnya menjadi panggung eksklusif mereka. Benar saja, tak lama kemudian, Arya berdiri dan berdeham. Wah, aku tidak menyangka. Ya, malam ini reuni kita spesial banget, kata Arya, suaranya sedikit lantang, matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat di sudut tempatku duduk. Semua mata kini tertuju kepadanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Aku tahu, ini adalah pembukaan drama. Sandra tersenyum puas, seolah ia sudah membaca naskah yang akan Arya bacakan. Kita bisa reunian di tempat sekelas Aksara Senja, kafe paling eksklusif di kota. Siapa sangka, ya, dulu ada teman kita yang seleranya cuma warung kopi pinggir jalan, sekarang bisa duduk di sini. Mungkin lagi ngerasain sekali seumur hidup. Lanjutnya, dengan tawa renyah yang dibuat-buat. Beberapa teman tertawa canggung, tetapi sebagian besar tahu bahwa sindiran itu jelas ditujukan padaku. Sandra segera menambahkan, "Iya, sayang. Untung kamu sekarang ditemani aku, yang tahu bagaimana cara menikmati hidup yang berkelas. Kasihan, ya, yang dulu cuma bisa bikin kue di dapur sempit, sekarang pasti bingung mau pesan menu yang mana karena harganya selangit." Ia menatapku langsung, tatapan itu penuh penghinaan, seolah aku adalah debu yang menempel di sepatunya. Aku merasakan pipiku memanas, tetapi aku memaksakan diri untuk tersenyum kecil. Senyum yang membuat mereka bingung, karena itu bukan senyum kesedihan atau kemarahan. Itu adalah senyum ketenangan yang membuat sindiran mereka terdengar kosong dan bodoh. Aku mengambil tisu, membersihkan remah kue dari bibirku, dan membalas tatapan Sandra dengan tatapan yang tenang dan tak tergoyahkan. Aku pesan signature latte mereka, Arya.
Enak sekali. Kamu harus coba, kataku, suaraku pelan, namun cukup jelas terdengar di tengah keheningan yang tiba-tiba. Aku tidak memanggilnya, sayang, atau berdebat. Aku hanya membalas dengan pujian terhadap produk kafeku sendiri. Reaksi Arya dan Sandra adalah kebingungan. Mereka berharap aku akan menangis, atau setidaknya marah dan membela diri. Sandra tidak menyerah. Ia berdiri, mengambil segelas wine, yang sebenarnya adalah mocktail karena Aksara Senja adalah kafe halal, dan berjalan mendekat ke arahku. Aku dengar, kamu sekarang kerja serabutan, ya, Kirana? Jadi freelancer catering kecil-kecilan. Kenapa tidak minta tolong Arya? Dia kan sukses sekarang. Atau, kamu tidak malu, ya, datang ke tempat semewah ini dengan pakaianmu yang begini? Ia memindai penampilanku dari atas ke bawah, dengan bibir mencibir. Penghinaan itu sudah mencapai puncaknya. Ia tidak hanya meremehkan pekerjaanku, tetapi juga pakaian muslimahku. Aku melihat beberapa teman mulai merasa tidak nyaman, tetapi tak ada yang berani membela. Aku tahu, aku harus mengakhiri drama konyol ini sebelum menyakiti harga diriku lebih jauh. Namun, aku harus menunggu mereka melangkah lebih jauh, sampai tidak ada jalan kembali. Aku senang melihat kalian bahagia, Sandra, kataku dengan suara lembut, semoga kesuksesan yang kalian pamerkan benar-benar sejati. Sebuah kalimat yang ambigu, yang bisa diartikan sebagai ucapan selamat atau sindiran. Arya terlihat sedikit pucat, ia tahu aku bukan lagi Kirana yang lama. Sandra, di sisi lain, menganggap kalimatku sebagai penyerahan diri. Tentu saja sejati, sayang. Kami tidak seperti kamu, yang cuma bisa hidup dari bayangan. Balasnya, bangga. Aku hanya mengangguk kecil, membiarkan jebakan itu tertutup rapat. Sandra merasa di atas angin. Ia kembali ke meja utama, berbisik pada Arya, dan kembali menatapku dengan tatapan jijik. Ia jelas ingin memastikan bahwa aku merasa malu dan segera pergi. Aku melihat tangannya bergerak, menunjuk ke arahku, berbicara dengan nada marah pada Arya. Arya menghela napas, tampak ragu, tetapi selalu berakhir menuruti kemauan Sandra. Akhirnya, Sandra bangkit lagi. Kali ini ia terlihat lebih emosional. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang dipaksakan. Ia berjalan menuju tengah ruangan, memastikan semua orang mendengarnya. Teman-teman, aku harus jujur. Aku tidak nyaman dengan kehadiran wanita itu di sini, katanya, menunjuk ke arahku dengan gestur yang dramatis. Suasana di ruangan seketika menjadi hening, semua mata, termasuk mata para staf kafe yang sedang melayani, tertuju padaku. Dia mantan istri Arya, kalian tahu. Dan dia hanya membawa energi negatif ke acara kita. Aku dengar dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap, cuma catering murahan. Kalian tahu, tempat ini mahal, eksklusif, dia pasti merasa tertekan ada di sini. Lanjut Sandra, suaranya menusuk. Ia berjalan mendekat ke arahku, tatapannya menantang, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan pengemis. Kirana, dengarkan. Ini acara untuk orang-orang sukses. Kamu di sini cuma merusak mood kami. Kami tahu kamu tidak punya uang untuk menikmati tempat seperti ini. Kenapa kamu tidak pulang saja? Biar Arya tidak merasa terbebani dengan masa lalunya. Desaknya, nadanya kini benar-benar memerintah, mencoba membuatku merasa menjadi orang yang paling tidak berharga di ruangan itu. Arya, yang kini berdiri di belakang Sandra, hanya diam, tidak membela, tidak menghentikan. Ia membiarkan Sandra melakukan semua pekerjaan kotor itu. Pengkhianatan itu terasa lagi, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kekecewaan melihat betapa pengecutnya pria yang pernah kunikahi. Aku melihat beberapa teman mulai berbisik, ada yang membela Sandra, ada juga yang menatapku kasihan. Aku menatap Sandra lurus di matanya, mataku tak berkedip. Aku melihat kepuasan di matanya,
Ia berpikir ia telah berhasil mempermalukanku hingga titik terendah. Aku diundang, Sandra. Aku adalah bagian dari angkatan ini, jawabku, suaraku datar dan terkontrol. Aku tidak akan membiarkan emosiku meledak. Aku harus tetap dingin seperti es. Undangan itu untuk teman-teman yang menghargai kelas dan venue ini, Kirana. Bukan untuk orang yang seleranya rendah. Dengarkan, aku tidak ingin ada drama. Keluar sekarang, sebelum aku minta manajer kafe ini untuk mengusirmu, ancam Sandra, kini berjarak kurang dari 1 meter dariku. Ancaman itu, bagiku, adalah sinyal yang kutunggu. Aku menghela napas panjang, bangkit dari kursi, dan menatap berkeliling ke seluruh ruangan. Semua mata terpaku padaku. Beberapa orang menunduk karena malu, beberapa menatap Sandra dengan tatapan tidak setuju. Aku tahu, sekaranglah saatnya. Aku tidak perlu berdebat dengan Sandra. Aku hanya perlu meminta bantuan pada orang yang tepat, di tempat yang tepat. Aku berjalan melewati Sandra yang terkejut, karena aku tidak menangis atau melawan. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun pada Arya yang kini terlihat sedikit panik. Aku berjalan menuju pintu ruangan, dan saat aku tiba di dekat pintu, aku memanggil seseorang yang kulihat sedang berdiri di sudut kafe, memantau situasi dengan ekspresi tegang. Raihan, panggilku, suaraku cukup keras untuk memecah keheningan di ruangan senja. Raihan, manajer umum Aksara Senja, segera berjalan mendekat, langkahnya cepat dan profesional. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, emblem kafe tergantung di sakunya. Ia menghampiriku, dan saat ia berdiri di depanku, ia membungkuk hormat, gestur yang biasa ia lakukan saat bertemu denganku di depan umum untuk menjaga kerahasiaan identitasku. Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, suaranya tenang, meskipun aku tahu ia sangat tegang di balik sikap profesionalnya. Aku melihat Arya dan Sandra menatap adegan ini dengan kebingungan. Mereka pasti berpikir aku sedang mencoba mengajukan keluhan, atau mungkin meminta Raihan untuk membela diriku. Sandra segera menyahut, "Ini dia, manajer. Tolong segera usir wanita ini. Dia mengganggu acara kami. Dia bukan level kami. Kami tidak ingin dia di sini." Ia berbicara kepada Raihan dengan nada memerintah, seolah Raihan adalah pelayan yang harus menuruti semua kemauannya. Raihan menatap Sandra sekilas, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, dan kembali menatapku. "Bu Kirana?" tanyanya lembut, meminta konfirmasi. Aku mengangguk, melirik ke arah Arya dan Sandra, yang kini terlihat semakin sombong karena merasa manajer itu akan segera menuruti perintah mereka. Arya bahkan tersenyum kecil, merasa lega karena masalah ini akan segera berakhir dengan Kirana yang diusir. Aku menoleh ke Raihan dan berkata, "Tolong, ada 2 orang yang sangat mengganggu jalannya acara. Mereka membuat keributan dan menghina tamu lain. Aku ingin kamu menanganinya. Dan pastikan, mereka tidak kembali lagi ke kafe ini," ucapku, memberikan perintah tanpa menyebut nama mereka, tetapi tatapanku tertuju jelas pada Arya dan Sandra. Arya tertawa sinis. "Menanganinya? Kamu pikir kamu siapa? Kirana? Mau mengadu pada manajer? Kami ini pelanggan yang menyewa ruangan ini. Harusnya kamu yang diusir," serunya, merasa benar-benar di atas angin. Sandra juga ikut tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Arya dengan bangga, seolah mereka baru saja memenangkan pertarungan epik. Raihan tetap diam, tidak bergerak. Ia berdiri di antara kami, menunggu instruksi selanjutnya. Keheningan yang terjadi terasa sangat panjang, membebani setiap orang di ruangan itu. Semua mata, termasuk teman-teman angkatanku, kini melihat drama ini sebagai pertarungan antara Kirana yang dihinakan dan pasangan sombong yang kaya. "Aku minta kamu segera menanganinya, Raihan," ulangku, kali ini suaraku terdengar lebih tegas, ada nada otoritas yang tak terbantahkan. Raihan menatapku, matanya kini menunjukkan kesetiaan dan pemahaman. Ia tahu, aku sudah tidak tahan lagi,
dan drama ini harus segera berakhir dengan satu pukulan telak. Sandra menyela lagi, "Manajer, dia ini tidak waras. Dia pikir dia bisa mengusir kami? Kami yang membayar ruangan ini. Kamu harusnya dengarkan kami yang benar-benar pelangganmu. Cepat, usir janda miskin ini." Kali ini, suaranya benar-benar membentak. Raihan masih diam, matanya berkedip sekali, dan kemudian ia berbalik, menghadap lurus ke arah Arya dan Sandra. Raihan, dengan postur tubuh yang tegak dan profesional, kini berdiri menghadap langsung Arya dan Sandra. Ia menghela napas, sebuah gestur yang penuh kesabaran, seolah menghadapi dua anak kecil yang sedang merengek. Arya dan Sandra, yang merasa kemenangan sudah di depan mata, menatap Raihan dengan senyum sombong. "Baik, Bapak dan Ibu. Saya sudah mendengar keluhan Anda," kata Raihan dengan nada formal yang tenang. Sandra menyeringai, "Nah, itu baru benar. Cepat suruh dia keluar." Ia menunjuk ke arahku lagi, tangannya kini bergetar karena emosi yang meluap-luap. Raihan sama sekali tidak melihat ke arahku, tetapi ia berkata dengan suara yang lebih lantang, memastikan semua orang di ruangan itu, termasuk teman-teman yang sedang merekam kejadian ini dengan ponsel mereka, mendengarkan setiap katanya. "Namun, saya tidak bisa menuruti permintaan Anda untuk mengusir Ibu Kirana." Seketika, tawa Sandra terhenti di tenggorokannya. Arya, yang tadinya bersandar santai, langsung berdiri tegak. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan kemarahan. "Apa? Kenapa tidak bisa? Kami ini pelanggan, kami menyewa tempat ini. Kamu staf rendahan tidak tahu sopan santun, ya?" bentak Arya, nadanya kini penuh ancaman. "Dengan segala hormat, Bapak Arya, saya tidak bisa mengusir Ibu Kirana, karena perintah tertinggi di Aksara Senja, bahkan dalam situasi penyewaan penuh seperti ini, datang dari satu orang, dan orang itu adalah beliau," ujar Raihan, sambil menggerakkan tangannya, menunjuk ke arahku. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin. Aku melihat wajah Arya dan Sandra yang benar-benar bingung. Teman-teman reuni mulai berbisik lagi, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh manajer kafe paling eksklusif di kota itu. Mereka menatapku, lalu menatap Raihan, mencoba mencari koneksi di antara kami. "Omong kosong macam apa ini?" teriak Sandra. Ia kini benar-benar kehilangan kendali. Dia cuma seorang janda miskin yang kerja catering. Mana mungkin dia bisa memberi perintah di tempat seperti ini? "Jangan mengada-ada, manajer." Ia melangkah maju, mencoba mengintimidasi Raihan secara fisik. Raihan mundur selangkah, menjaga profesionalismenya. "Maaf, Ibu. Aturan di Aksara Senja sangat ketat. Kami menghormati semua tamu, tetapi kami tidak mentolerir keributan atau penghinaan terhadap siapapun. Terlebih lagi, terhadap atasan kami." "Atasan? Jangan bercanda." Arya kini angkat bicara, matanya merah karena marah dan dipermalukan. "Kami yang sewa. Kalian harusnya melayani kami, bukan membela wanita yang jelas-jelas tidak ada uangnya ini." Ia menunjukku lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Aku melangkah maju, berdiri di samping Raihan. Aku menatap mata Arya, mata yang dulu pernah menatapku dengan cinta, kini hanya dipenuhi oleh amarah dan kesombongan yang hancur. Aku tersenyum, sebuah senyum kemenangan yang membuat Arya dan Sandra terdiam. Raihan, melihatku sudah siap, menunggu sinyal dariku. Aku tahu, hanya satu kalimat lagi yang diperlukan untuk menjatuhkan mereka. Aku mengangkat tanganku, memberi isyarat pada Raihan untuk diam, dan ia langsung mematuhi, kembali membungkuk hormat. Keheningan kembali menguasai ruangan, bahkan bisikan-bisikan dari teman-teman pun lenyap. Arya dan Sandra menatapku, menanti, dengan wajah penuh tanda tanya dan sedikit ketakutan yang mulai merayap. Mereka akhirnya sadar ada sesuatu yang salah, sangat salah, dari skenario yang mereka bayangkan.
Aku menarik napas dalam, membetulkan sedikit lilitan kerudungku, dan berbicara dengan suara yang tenang, lembut, namun memiliki otoritas yang mutlak, otoritas yang hanya dimiliki oleh seorang pemilik. Sandra, Arya, kalian benar. Wajah Sandra langsung berseri-seri, ia salah mengira. Lihat, dia akhirnya mengakui. Serunya, menoleh ke teman-teman. Aku membiarkan senyumnya bertahan sebentar, sebelum melanjutkan. Kalian benar bahwa tempat ini adalah tempat yang eksklusif dan mahal. Kalian benar bahwa tempat ini dibangun dengan kelas dan standar tertinggi. Dan kalian juga benar bahwa aku, Kirana, tidak memiliki pekerjaan serabutan yang kalian sebut catering murahan. Aku berjalan satu langkah lagi, membuat jarak antara aku dan mereka semakin dekat, membuat tatapan mata kami tidak terhindarkan. Aku menatap Sandra, matanya yang tadi berbinar kini mulai memancarkan ketidakpastian. Kemudian aku menatap Arya, yang kini terlihat pucat pasi, seolah baru saja disiram air es. Mas Arya, kataku, menggunakan sebutan lama yang dulu selalu kuucapkan saat kami masih menikah. 5 tahun lalu, kamu mengusirku dari rumah kita. Kamu bilang aku tidak berkelas, dan kamu meninggalkanku hanya dengan selembar cek. Kamu dan Sandra menertawakan impianku untuk berbisnis kuliner, menertawakan seleraku, dan menganggapku tidak layak untuk lingkaran sosialmu. Aku berhenti sejenak, membiarkan kenangan pahit itu merayapi pikiran mereka. Aku melihat beberapa teman di ruangan itu, kini menatap Arya dengan tatapan penghakiman. Dan hari ini, kalian datang ke tempat ini, menyewa ruangan yang kalian anggap sebagai puncak kemewahan, hanya untuk menghinaku dan mengusirku lagi. Aku menoleh ke Raihan, manajerku, yang berdiri di sampingku seperti benteng yang kokoh. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Aku menoleh kembali ke Arya dan Sandra, mengangkat daguku tinggi-tinggi, dan mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan kesombongan mereka menjadi serpihan debu. Kalian menyewa Aksara Senja, kafe yang begitu kalian banggakan, dari aku. Saya adalah Kirana, pemilik mutlak dan CEO dari seluruh jaringan Aksara Senja Group. Dan sebagai pemilik, saya memerintahkan kalian, yang mengganggu ketertiban dan menghina tamu saya, untuk segera dikeluarkan dari properti saya. Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu terucap adalah keheningan yang paling memekakan yang pernah kudengar. Wajah Sandra yang tadinya angkuh, kini berubah menjadi merah padam. Ia membuka mulutnya, tetapi tak ada satu kata pun yang keluar. Matanya liar, melihat sekeliling, mencari kebohongan, mencari pelarian. Arya, ia hanya berdiri membeku di tempatnya, semua darah seolah hilang dari wajahnya. Ekspresinya adalah perpaduan antara kaget, malu, dan ketidakpercayaan yang absolut. Teman-teman reuni langsung ribut, bisikan menjadi teriakan. Kirana, pemiliknya? Serius? Aksara Senja yang ini? Arya dan Sandra diusir? Suasana mendadak kacau, tetapi aku tetap tenang, menikmati momen pembalasan yang begitu manis. Pembalasan yang kusajikan dalam bentuk fakta yang tak terbantahkan. Raihan, dengan sigap, segera memberi isyarat kepada 2 staf keamanan yang berdiri di pintu masuk. Staf keamanan segera bergerak, berjalan menuju Arya dan Sandra. Sandra akhirnya menemukan suaranya, tetapi itu adalah teriakan histeris. Tidak mungkin. Bohong. Kamu cuma bermimpi, Kirana. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Ia mencoba mendorong salah satu staf, tetapi staf itu berdiri kokoh. Arya, yang tampak lebih menerima kenyataan pahit itu, mencoba bernegosiasi. Kirana, tunggu, ini pasti salah paham. Kita bisa bicara baik-baik. Kita kan teman lama. Ia mencoba mendekatiku, tetapi Raihan segera menghalanginya dengan tubuhnya yang besar. Maaf, Bapak Arya. Perintah dari pemilik sudah jelas. Kalian harus meninggalkan area ini sekarang juga, ujar Raihan, nadanya kini dingin dan tegas,
tanpa basa-basi lagi. Aku menatap Arya untuk terakhir kalinya. Aku bukan temanmu, Arya. Aku adalah mantan istrimu yang kamu buang, yang kamu remehkan. Dan kamu tidak pantas mendapatkan belas kasihan di tempat yang kamu anggap tidak berkelas ini, kataku. Sandra menangis, suaranya berubah menjadi ratapan. Ia akhirnya diseret pelan oleh staf keamanan, menoleh ke belakang dengan mata penuh dendam dan kekalahan. Ia melihatku, pemilik kafe yang berhijab dan sederhana, berdiri tegak di atas tahtanya sendiri. Arya, dengan kepala tertunduk, berjalan mengikuti Sandra. Ia tidak berani menatap mata teman-temannya yang lain, yang kini menatapnya dengan rasa kasihan dan penghinaan yang sama seperti yang pernah ia berikan kepadaku. Setelah pintu ruangan senja tertutup di belakang mereka, ruangan itu kembali hening sejenak, sebelum akhirnya meledak dengan tepuk tangan dan seruan kegembiraan. Teman-teman segera mengerumuniku. Mereka meminta maaf atas penilaian mereka yang salah, memuji keberhasilanku, dan bertanya bagaimana aku bisa merahasiakan semua ini. Aku hanya tersenyum. Semua butuh proses, teman-teman. Aku hanya fokus bekerja keras, tanpa perlu banyak bicara. Aku meminta Raihan untuk melanjutkan acara reuni dengan suasana yang lebih menyenangkan, dan memesankan minuman spesial untuk semua orang, sebagai hadiah dariku. Aku kembali duduk di sudut ruangan, kini bukan lagi sebagai pengamat yang cemas, tetapi sebagai ratu yang telah menegakkan keadilannya. Beberapa teman yang tulus mendekat, memelukku, dan memberikan selamat. Aku merasa lega, bukan karena dendamku terbalaskan, tetapi karena aku telah berhasil membuktikan kepada diriku sendiri bahwa kehancuran tidak pernah menjadi akhir dari sebuah kisah, melainkan awal dari babak yang lebih besar dan lebih bermakna. Malam itu, aku meninggalkan Aksara Senja, kafeku sendiri, dengan hati yang lapang. Aku tidak lagi memikul beban masa lalu. Kisahku dengan Arya dan Sandra telah ditutup, bukan oleh air mata, tetapi oleh kesuksesan yang kubangun dengan keringat dan kejujuran. Aku melihat ke langit malam, bulan bersinar terang, seolah memberikan restu. Aku tahu, hari esok akan membawa tantangan baru, tetapi aku tidak takut lagi. Aku adalah Kirana, seorang wanita berhijab yang kuat, pemilik Aksara Senja, siap menulis aksara-aksara baru dalam hidupku.